Oke. Baik, dan kita sedang membahas tentang simbol-simbol Roh Kudus, dan tadi kita berbicara bahwa simbol itu sesuatu yang dari kata Yunani sunbalo ya. Jadi menggunakan suatu benda atau suatu hal untuk menggambarkan hal lain gitu, dengan suatu cara untuk menjelaskan sifat tertentu dari hal yang digambarkan tersebut gitu. Dan kita sudah melihat beberapa di antaranya. Misalnya kita sudah melihat bahwa Roh Kudus disimbolkan dengan burung merpati. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, dan itu terlihat jelas bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptis, kemudian terlihat burung merpati ya turun dari sorga sampai kepada pribadi Yesus. Kemudian kita berlanjut lagi di halaman selanjutnya di sini. Oke. Bahwa kemudian Roh Kudus juga disimbolkan dengan minyak. Ya. Dan ini terutama berhubungan dengan pengurapan. Karena minyak di Alkitab terutama dipakai untuk pengurapan, apalagi di dalam Perjanjian Lama. Dan ini identik dengan Roh Kudus. Jadi dalam Perjanjian Baru kita tidak lagi menggunakan minyak yang literal gitu ya, untuk mengurapi satu dengan yang lain. Dan walaupun ada banyak gereja yang melakukan itu hari ini, mungkin Anda pernah mendengarnya bahwa ada gereja yang mereka sepertinya berjualan minyak urapan kalau saya lihat begitu. Dan itu digembar-gemborkan, ya, ada minyak urapan, dan kemudian minyak urapan itu seperti diiklankan untuk bisa mengatasi berbagai hal gitu ya. Bahkan sakit penyakit ya, bahkan kadang-kadang untuk membuat jadi pintar ya, untuk membantu dalam ujian, dalam pekerjaan, dalam perjalanan dan lain sebagainya. Namun kita tidak mendapatkan itu dalam Alkitab ya, terutama dalam Perjanjian Baru. Karena dalam Perjanjian Baru justru kita melihat minyak itu sebenarnya adalah simbol dari Roh Kudus, dan pengurapan kita sebagai orang percaya adalah pengurapan rohani, yaitu ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita begitu. Dan ada beberapa ayat dalam Alkitab yang mengindikasikan bahwa orang percaya sudah diurapi oleh Roh Kudus, yaitu di sini poin I, ya, bahwa orang percaya Perjanjian Baru sudah diurapi saat percaya dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, yaitu di dalam kita bisa lihat 1 Korintus 1 ayat 21, kemudian juga 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 gitu. Jadi kita sudah mendapat Roh Kudus, dan ketika kita mendapat Roh Kudus itulah dianggap kita sudah diurapi, karena minyak itu memang menyimbolkan Roh Kudus gitu ya. Oke. Lebih lanjut lagi kita akan melihat sekarang simbol berikutnya, simbol ketiga, yaitu simbol air. Oke, air. Dan kita bisa melihat bahwa air ternyata dipakai untuk menggambarkan atau menyimbolkan Roh Kudus ya. Coba kita lihat Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Ini sangat jelas sekali. Coba saya share screen dulu. Oke. Baik. Yohanes 7 ayat 37. Baik. Dan saya bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ya, sini ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup. Jadi temanya di sini banyak berkaitan dengan air. Kemudian ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi apa yang dimaksud dengan aliran-aliran air hidup? Maksudnya adalah Roh Kudus ya, Roh Kudus yang
akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi sangat jelas sekali, Roh Kudus waktu itu belum datang dalam pengertian datang pada hari Pentakosta. Jadi ini diibaratkan aliran-aliran air hidup, flow rivers kalau bahasa King James, ya, rivers of living water katanya sini ya. Oke, jadi itu adalah air, dan kita melihat kenapa Roh Kudus dikaitkan dengan air begitu. Nah, ya, air itu tentu suatu hal yang sangat penting ya. Air itu esensial sekali untuk kehidupan. Jadi fungsi utama air adalah menghidupkan. Tanpa air tidak mungkin ada kehidupan. Manusia bisa tidak makan cukup lama. Tuhan Yesus tercatat tidak makan 40 hari 40 malam. Namun ya, tidak mungkin manusia hidup tanpa air selama itu. Bahkan ada rekor orang yang tidak makan setahun lebih, saudara yang kasih Tuhan. Dan orang itu memang obes ya, atau kegendutan sekali, dan dia punya cadangan lemak yang sangat banyak, dan kemudian dia mau menurunkan berat badan, dan dia puasa makan selama setahun lebih. Itu ada rekornya. Tidak makan sama sekali, dia hanya minum dan mengambil pil vitamin. Jadi minum pil vitamin beserta dengan air putih, dan tidak makan sama sekali, dan itu setahun lebih. Jadi manusia bisa hidup cukup lama tanpa makanan, dan berapa lama ya itu tergantung ada berapa gendut dalam pengertian. Tapi kalau tanpa air, wah, manusia tidak bisa ya. Saya rasa dalam waktu 3 hari saja sudah tidak bisa lama-lama dari itu, dan manusia akan mati. Oleh karena itu air sangat esensial bagi kehidupan, dan ini sangat cocok dengan Roh Kudus ya, karena tanpa Roh Kudus kita sebenarnya nih mati secara rohani ya. Kita mati secara rohani, kita benar-benar tidak berdaya ya. Jadi ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, pada saat itulah kita mendapatkan kehidupan rohani. Oleh karena itu, itulah air sangat cocok untuk menggambarkan atau menyimbolkan Roh Kudus. Kemudian aspek lain lagi dari air yang sangat penting adalah membersihkan. Ya, membersihkan. Jadi air bukan hanya menghidupkan, tapi juga membersihkan. Dan sejak dahulu kala, cara paling gampang untuk membersihkan sesuatu dan yang paling efektif adalah dengan menggunakan air. Dan kita lihat ini di dalam Perjanjian Lama juga. Ketika ada sesuatu yang najis, misalnya kena bangkai, ya, kena lelehan, kena darah dan lain sebagainya, maka orang Israel diharuskan membasuh diri dengan air. Ya, jadi air itu adalah untuk membersihkan juga. Ini sangat jelas sampai hari ini pun, kalau misalnya ada orang yang kita tahu anak-anak kita ajar, misalnya mau makan, gitu ya, kita cuci tangan dulu, ya. Jadi air membersihkan, gitu. Nah, air itu dalam bentuk apa saja dia dipakaikan kepada Roh Kudus. Air itu ada banyak bentuk, ya, ada sungai, ada es juga bisa air, ya. Jadi air itu banyak. Dan beberapa yang secara eksplisit di dalam Alkitab, misalnya sungai itu tadi di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kalau Anda cek di Indonesia disebut aliran-aliran, ya, aliran-aliran air hidup, dan itu secara literal adalah sungai-sungai. Makanya dalam bahasa Inggris disebut apa? Rivers, ya, rivers of living water. Oke, dan sungai itu sesuatu aliran air yang cukup besar, jadi dia bukan kayak menetes-menetes begitu, dia aliran yang besar, yang kuat biasanya. Jadi ini menggambarkan Roh Kudus yang datang dengan, ya, kuasa yang besar sebenarnya begitu. Namun Roh Kudus juga ada dikaitkan dengan air dalam bentuk
hujan ya, dalam bentuk hujan. Nah, hujan ini sedikit beda dengan sungai, sama-sama air memang, tapi hujan itu dari atas ya, dari awan gitu. Coba kita lihat misalnya Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Oke, dikatakan sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi mencurahkan hujan ini melambangkan atau menyimbolkan mencurahkan roh gitu ya, Roh Kudus. Kemudian tadi satu lagi di dalam Mazmur 72 ayatnya yang ke-6. Oke, dan ini bicara mengenai siapa? Bicara mengenai Allah ya. Dan ini bicara mengenai, kiranya di sini ayat yang ke-6, kiranya ia seperti hujan. Ya, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Ya, dan sebenarnya ini konteksnya adalah raja, gitu ya, raja. Dan raja ini ditulis oleh Salomo, tentu dia berdoa untuk dirinya sendiri, tapi akan digenapi secara literal oleh Tuhan Yesus sebenarnya sebagai Mesias ya, sebagai Raja Israel, karena Salomo adalah tipologi dari Yesus Kristus juga. Jadi kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan, dan Salomo ada melakukan itu untuk suatu cara yang terbatas. Namun Yesus Kristus akan melakukannya dengan sempurna, ya, terutama dalam kerajaan 1000 tahun gitu. Jadi kiranya ayat 4, kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Ya, ini juga akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 6, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Jadi sebenarnya ini memang bicara mengenai pribadi kedua Yesus Kristus ya, tapi kita tahu bahwa Yesus Kristus dengan Roh Kudus itu sangat erat kaitannya. Karena ketika Yesus mau pulang ke sorga saja, dia berkata bahwa dia akan mengutus seorang pengganti ya, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Oke, jadi itu adalah hujan. Nah, kemudian kita akan lihat lagi embun sekarang ya. Embun. Ya, embun ini ada disebut dalam Alkitab juga. Contoh penyebutan embun ada Mazmur 133, kemudian ada juga Hosea 14 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Oke, Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Dan ya, ini berkaitan dengan dikaitkan dengan minyak ya. Nah, ini mengaitkan satu simbol dengan simbol lain. Kita ingat bahwa minyak itu kan salah satu simbol dari Roh Kudus gitu. Jadi Harun kan diurapi ya. Kita tadi bicara mengenai pengurapan. Harun itu adalah orang yang diurapi karena dia adalah imam besar. Jadi dia diurapi. Dari dalam Mazmur ini dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Jadi dia membayangkan ketika Harun diurapi, ya, minyaknya meleleh kemana-mana. Dan kita tahu minyak adalah salah satu simbol dari Roh Kudus. Tapi di ayat yang ketiga juga diibaratkan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, gitu ya. Nah, jadi embun dengan minyak di sini. Jadi karena minyak adalah salah satu simbol Roh Kudus, maka di ayat 3 di mana ini dikaitkan dengan embun, ya, ini bisa ada kaitannya juga gitu. Dan embun di sini bicara mengenai berkat memang, ya. Kata kalau kita baca seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan ya, benar sekali, kita melihat bahwa
ini ya, berkat. Dan berkat yang paling besar yang Tuhan berikan pada kita sebenarnya adalah berkat Roh Kudus. Itu berkat paling besar karena di dalam Roh Kudus itu yaitu ada keselamatan. Gitu. Jadi tidak ada berkat lain yang lebih besar lagi selain dari berkat Roh Kudus. Oke, kemudian ada yang mengatakan bahwa Kejadian 27 ayat 28. Coba kita lihat ya. Kejadian 27 ayat 28 ada yang berkata bahwa ini juga berbicara mengenai Roh Kudus. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur kelimpahan. Ini konteksnya adalah Yakub memberkati atau diberkati oleh Ishak ya. Ishak memberkati Yakub. Waktu itu Yakub pura-pura jadi Esau, lalu dia mendapatkan berkat ya, berkat kesulungan. Dan sekali lagi ini embun ini menjadi simbol dari berkat. Dan berkat yang apa yang paling hebat yang dimiliki oleh manusia adalah berkat Roh Kudus. Oke. Kembali sekarang di sini ke dalam diktat kita. Saya cek sebentar di dalam ini ya. Di dalam WA group, oke. Seperti yang tadi kita katakan ada beberapa yang tidak bisa masuk ya. Oke, kita lanjutkan di sini mengenai air. Jadi tadi kita sudah singgung sedikit air itu utamanya menghidupkan, membersihkan, tapi kita mau melihat sedikit lebih mendetil ya mengenai air. Pertama tadi air esensial untuk kehidupan, Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus menghidupkan kita. Tadi sudah kita singgung bahwa sebelumnya kita mati rohani ya, tapi kemudian Roh Kudus masuk, kita hidup, kita lahir lagi, begitu. Kita lahir kembali. Ini adalah hal yang sangat indah. Oke, kemudian berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi, saya harap punya ini ya, punya diktat di depan Anda. Kemudian dikatakan air memungkinkan pertumbuhan ya. Jadi air juga memungkinkan pertumbuhan. Kita lihat Ayub 8 ayat 11. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Jadi diperlukan air ya untuk bisa bertumbuh. Ini konteksnya di sini tumbuhan tentunya, apalagi tumbuhan air ya, pandan. Tapi semua sebenarnya makhluk hidup tadi kita bilang memerlukan air ya. Dan adanya banyaknya air mengindikasikan pertumbuhan yang sangat baik juga. Kita masih ingat Mazmur pasal 1 misalnya. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan bisa dibayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan tumbuh dengan subur, menghasilkan buahnya. Jadi Roh Kudus juga yang membantu kita untuk bertumbuh. Kalau tanpa Roh Kudus maka kita akan bayi rohani terus. Gitu. Kita tidak akan bertumbuh, tapi Roh Kudus yang mendisiplin kita, menguatkan kita, memberi kita penghiburan ketika kita lemah, ketika kita menghadapi tantangan dan bahaya. Mungkin Roh Kudus yang bisa menguatkan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat penting ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi, air itu untuk membersihkan. Nah, ini sudah kita singgung juga tadi. Dalam perjanjian lama ada banyak sekali perikop berbicara mengenai air untuk pembasuhan. Misalnya orang yang sakit kusta ya, di Imamat, di Keluaran dan lain sebagainya. Kita akan lihat. Tapi coba kita buka dulu Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-25. Oke.
Ezekiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, ya, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu, ya. Jadi jelas di sini, ya, air dipakai untuk membersihkan kita, dan memang Roh Kudus yang akan membersihkan kita. Jadi dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita lah yang membuat kita tidak suka dengan dosa dan lain sebagainya, ya. Dan di dalam Perjanjian Lama tadi kita bahas, ya, sangat banyak dipakai untuk kusta. Misalnya Imamat 14 ayat 8, ya. Orang yang ditahirkan harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Kita lihat di sini. Jadi penggunaan air untuk ini, ya. Oke, kemudian Keluaran, ya, Keluaran 40 ayat 12. Ya, kau basuhlah mereka dengan air. Jadi Harun dan anak-anaknya itu harus dibasuh dengan air gitu. Baru itu menguduskan mereka. Dan kemudian air juga menyegarkan, ya, air menyegarkan. Mazmur 42 ayat 2, ini ayat yang terkenal. Jiwaku haus kepada Allah, pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, katanya. Jadi dari ayat di sini malah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau, ya Allah. Jadi, ya, ini ada yang dibuat lagu bahkan seperti rusa, katanya, merindukan air. Wah, ada lagunya, ya. Walaupun lagunya kebanyakan gaya kontemporer, tapi kita melihat di sini bahwa air adalah sesuatu yang menyegarkan. Kalau Anda bisa membayangkan pada hari yang panas terik, lalu Anda ketemu dengan air yang segar, air yang dingin, ya, dari puncak gunung, ya, itu adalah suatu hal yang sangat menyegarkan. Oke, kemudian kita lihat lagi, air itu membangkitkan. Air membangkitkan dalam Ayub 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 gitu. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai, ya. Jadi di sini digambarkan tentang pohon yang ditebang, tapi kalau dia masih ada tunasnya, kena dengan air, wah, dia bisa sepertinya seolah-olah hidup lagi dari yang tadinya sepertinya mati, begitu. Dan ini benar, ya. Jadi biji-bijian yang tertanam di tanah, gitu, dia bisa dorman untuk waktu yang sangat lama, kadang-kadang bertahun-tahun bahkan. Dan ketika dia terkena air, dia bisa tiba-tiba, ya, ini bertunas, begitu, ya. Jadi air menjadi katalis atau pemicu bagi biji-bijian yang tersimpan dalam tanah untuk bertunas dan hidup lagi, begitu. Bahkan saya pernah menonton suatu dokumenter, ada juga binatang yang seperti itu. Bahkan ada satu spesies ikan, kalau saya tidak salah, yang bisa kayak mati suri gitu, kayak hibernasi di dalam lumpur kering, gitu, ya. Dan ketika datang banjir atau datang hujan, baru tiba-tiba dia kayak hidup lagi, begitu. Nah, itu sangat aneh, ya, sampai para ilmuwan juga sangat bingung sekali kok bisa ada yang seperti itu. Tapi itu kenyataan, gitu. Dan ini adalah salah satu aspek dari air, dan cocok dengan Roh Kudus juga, karena Roh Kuduslah yang akan membangkitkan kita, ya. Oh, ikan sapu-sapu, kata Pak Stanley. Bisa jadi, ya. Tapi yang saya nonton waktu itu sih di negara barat, ya. Di negara barat, saya tidak tahu apa nama ikannya. Ya, mungkin nggak tahu sapu-sapu ada di barat nggak. Tapi
Ikannya ini dia banyak lagi ya, kecil-kecil begitu banyak, dan eh, dia kayak bisa kayak mati suri begitu, kayak kayak hibernasi atau gimana. Itu bisa lama ya, bisa bisa hitungan bulan atau tahun bahkan begitu. Sehingga banyak ilmuwan heran nih, kok bisa seperti itu, kok dia nggak membusuk atau nggak kehabisan energi gitu. Tiba-tiba dia bisa bangkit kembali gitu. Oke, ada sedikit pertanyaan dari Saudara Joko di sini ya. Apakah penyakit kusta zaman dulu sama dengan penyakit kusta zaman modern sekarang? Ya, ini pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh orang juga. Dan sepertinya agak sedikit berbeda gitu ya, atau mungkin tumpang tindih lah, kita bilang tumpang tindih, tidak sama persis. Uh, karena kusta yang di dalam Alkitab memang itu adalah semacam penyakit kulit gitu ya. Penyakit kulit yang menular, yang membuat menjadi putih rupanya gitu ya. Namun penyakit kusta yang di Perjanjian Lama ini, uh, kita tidak ini ya, tidak tahu apakah persis sama dengan kusta modern ini, walaupun mungkin ada hubungannya, artinya tumpang tindih sekali lagi saya katakan, tapi tidak persis sama, itu tidak persis sama, karena kalau kita baca dalam Alkitab ada kusta ini bisa sampai ke tembok segala macam juga, jadi bisa ke tembok, bisa ke barang-barang kulit juga begitu. Um, jadi apakah semacam kita tidak tahu ya, apakah semacam infeksi jamur misalnya. Tapi kalau misalnya kusta yang modern ini adalah dari bakteri ya, ada disebut bakteri. Um, jadi ya mungkin tumpang tindih, ada kemiripan tapi tidak persis sama begitu. Oke, dan kita lihat lagi sekarang. Kita masuk ke dalam simbol yang selanjutnya. Simbol yang selanjutnya adalah anggur. Anggur ini ya. Menarik juga anggur. Dan bicara soal anggur, kita bisa bicara banyak mengenai topik anggur ini yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan Roh Kudus, tapi kita coba fokus ke masalah Roh Kudusnya sekarang. Anggur dalam Alkitab seringkali adalah lambang sukacita. Coba kita lihat Mazmur 104 ayatnya yang ke-15. Oke, ada dikatakan anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur yang menyukakan hati manusia. Dan mengapa demikian? Karena anggur identik dengan perayaan pada waktu itu. Ingat, pada masa zaman dulu tidak ada banyak alternatif untuk jenis minuman yang berbeda atau minuman yang agak lain ya. Ini beda dengan hari ini, minuman itu banyak sekali. Kita ada soda hari ini. Soda pun mereknya segunung-gunung ya, dari Coca-Cola, Pepsi, Fanta dan sebagainya. Ada banyak sekali jenis minuman. Ada minuman yogurt, minuman sirup ya, banyak sekali lah pokoknya kalau zaman sekarang ini ya. Tetapi kalau zaman dulu tidak banyak ya. Minuman itu apa? Air, susu ya. Tapi kalau susu lebih ke arah ini ya, untuk energi dan untuk pertumbuhan, untuk kesehatan ya. Lalu apalagi ya, anggur, selanjutnya anggur begitu. Jadi tidak ada banyak pilihan, dan untuk perayaan-perayaan mereka pakai anggur begitu. Oleh karena itu anggur adalah lambang sukacita gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita pahami di dalam Alkitab, anggur itu kalau dalam bahasa ini ya, coba saya tuliskan dulu. Dalam bahasa Yunani, anggur itu adalah dari kata oinos ya. Kemudian dari bahasa Ibrani, dia dari kata yayin. Ini diterjemahkan anggur di dalam bahasa ini, bahasa Indonesia ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan wine, seringkali diterjemahkan wine ya. Ada saudara Hart bertanya, minuman air tebu zaman itu juga belum ada ya? Air tebu bisa jadi sudah ada, tapi tebu itu kan
Ya, saya tidak tahu ada nggak di Timur Tengah gitu ya. Jadi tebu itu kan di Indonesia sih ada gitu ya, tapi saya tidak tahu di Israel sana ada tebu atau tidak gitu. Dan tentu ada banyak hal ya, seperti air kelapa itu kan banyak di Indonesia, tapi mungkin di Timur Tengah juga ya. Kita tidak tahu ya, mungkin tidak banyak kelapa gitu, karena kelapa itu adalah um, pohon yang paling banyak sih di daerah tropis ya, walaupun mungkin subtropis apakah ada ya, mungkin lebih sedikit ya, paling banyak di daerah tropis gitu. Oke, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dari Yunani oinos, Ibrani yayin, seringkali dalam KJV diterjemahkan wine. Nah, ada suatu kesalahpahaman di banyak orang bahwa wine, kalau kita dengar wine hari ini, wine itu adalah anggur yang beralkohol kalau hari ini, wine gitu ya. Tapi kita harus paham bahwa ketika Alkitab menulis wine, dia tidak mengacu kepada selalu anggur yang memabukkan gitu. Jadi baik oinos maupun yayin itu anggur netral. Netral ya, bisa grape juice, bisa wine, tapi dalam Alkitab seringkali diterjemahkan wine saja. Tapi wine yang dimaksud itu belum tentu yang memabukkan, walaupun konotasi hari ini kalau kita pakai wine secara general di masyarakat luas itu adalah anggur yang beralkohol. Tapi wine yang di dalam Alkitab itu bisa anggur yang memabukkan, bisa juga tidak begitu. Dan itu harus kita lihat konteksnya ya, kita lihat konteksnya. Dan anggur yang memabukkan adalah tiruan palsu dari iblis ya terhadap Roh Kudus sebenarnya. Jadi kita bilang Roh Kudus pastinya disimbolkan oleh anggur yang tidak memabukkan gitu. Kita melihat bahwa anggur yang memabukkan adalah tiruan palsu dari iblis. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 18. Oke. Oke, dikatakan dan janganlah kau mabuk oleh anggur. Ups, ya lepas di sini. Oke. Alkitabnya ini ya. Oke, sudah terlihat mestinya. Janganlah kau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi konteksnya di sini anggur yang memabukkan tentunya. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh berlawanan dengan mabuk oleh anggur. Nah, jadi sedangkan anggur sendiri adalah salah satu simbol dari Roh Kudus. Jadi simbol dari Roh Kudus, tapi yang tidak memabukkan tentunya. Yang memabukkan itu adalah imitasi ya, barang imitasi dari iblis, dan barang imitasi dari iblis tentunya tidak sebaik yang aslinya. Dan ini sangat menarik juga karena bagaimana sebenarnya anggur itu bisa memabukkan. Nah, anggur bisa memabukkan atau alkohol bisa, atau anggur bisa menjadi wine, itu sebenarnya adalah proses fermentasi gitu ya, fermentasi. Jadi pertama ada jus anggur. Ya, jus anggur ini sering disebut anggur baru juga. Kadang-kadang Alkitab ada pakai istilah anggur baru gitu ya. Nah, ada anggur baru ya, kemudian kalau anggur ini, jus anggur ini diminum langsung, dia jus anggur. Tapi kalau dia dibiarkan dalam temperatur tertentu ya, maka dia akan mulai terfermentasi ya. Fermentasi itu sebenarnya apa sih? Fermentasi itu sebenarnya adalah proses pembusukan gitu. Jadi ada bakteri-bakteri yang menguraikan anggur itu ya, dan hasilnya adalah alkohol gitu. Makanya dia terjadi fermentasi gitu. Dan rupanya untuk bisa menghasilkan wine itu diperlukan fermentasi dalam temperatur tertentu ya. Saya sendiri bukan ahlinya, tapi saya pernah baca sedikit mengenai hal ini. Kalau misalnya dibiarkan sembarangan saja, maka bisa terjadi fermentasi juga. Namun fermentasi yang terjadi tidak akan menghasilkan anggur, melainkan dia menghasilkan cuka nanti jadinya. Jadi anggur asam gitu ya. Tapi untuk bisa menghasilkan wine diperlukan temperatur tertentu. Jadi ada bakteri tertentu yang bekerja di sana.
sehingga yang dihasilkan adalah wine gitu ya. Jadi yang muncul adalah alkohol. Sedangkan kalau dia dibiarkan begitu saja, yang muncul nanti adalah vinegar atau cuka ya. Kalau uh, mungkin kimianya asam asetat atau lain sebagainya. Oke, jadi um, dan proses fermentasi itu apa? Ya sebenarnya pembusukan sebenarnya. Fermentasi itu kan sebenarnya pembusukan gitu. Makanya uh, sebenarnya itu bisa terjadi pada apa saja ya. Beberapa waktu yang lalu saya sering beli kelapa ya. Dan di depan Grafe itu kan ada yang jual kelapa. Bagi Anda yang kebaktian di Grafe tentu tahu ya. Di seberang gereja kita itu ada tukang jual kelapa begitu, dan saya sering ini kalau lewat siang-siang saya beli kelapa, saya suruh dia kerok ya, kerok dan masukin ke kantong plastik, ke kantong. Lalu saya pulang ke rumah, saya kulkasin ya, saya kulkasin karena saya sukanya dingin-dingin gitu ya. Nah, kadang-kadang saya lupa makan, saya lupa minum, lalu berapa hari kemudian ya, kadang-kadang sampai 5 hari, 4-5 hari atau bahkan seminggu, ternyata iya benar ada kelapa ya. Dan lalu kalau kita minum ternyata sudah mulai terfermentasi ya, mulai terfermentasi, ada rasa apa ya, manis itu, rasa manis yang lain lah dari rasa kelapa itu begitu ya. Jadi proses ini bisa terjadi kepada buah apa saja. Singkong fermentasi menjadi tape gitu kan. Dan itu juga bisa memabukkan begitu ya. Kalau kita makan terlalu banyak tentunya. Jadi nah ini kita perlu hati-hati gitu ya. Coba kita ada beberapa pertanyaan. Oke, pertama selamat datang ya, Saudari Sally. Ya, tidak bisa masuk Telkomsel pakai VPN ya, memang terpaksa begitu ya. Seperti saya katakan tadi. Oke, saya ini ya, saya baca satu-satu pertanyaannya. Pertama Reinhard dulu. Pada zaman itu orang-orang sudah mengerti membuat alkohol dari fermentasi anggur. Oh ya, sudah mengerti gitu, sudah mengerti, walaupun mungkin belum secanggih zaman sekarang. Maksudnya secanggih itu untuk menyimpannya dan lain sebagainya itu memang perlu teknologi yang lebih ya. Tapi untuk menghasilkan anggur mereka sudah bisa gitu ya. Atau memang ada jenis anggur yang dari pohonnya sudah mengandung alkohol? Tidak ada ya, tidak ada ya. Jadi memang semuanya perlu diambil dari anggur diperas ya, diinjak-injak biasanya, lalu itu dikilang ya istilahnya, lalu dia akan disimpan di tempat tertentu untuk fermentasi begitu. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Stanley. Ya, 1 Timotius 5 ayat 23. Ya, Paulus ada menasihati Timotius untuk jangan minum ini ya, jangan minum air saja tapi tambahkan sedikit anggur. Nah, itu memang merupakan perdebatan panjang lebar. Bagi orang-orang, sebagian orang yang ingin membenarkan orang Kristen minum alkohol, mereka berkata, nah inilah contohnya kenapa Paulus suruh Timotius untuk minum sedikit anggur. Berarti orang Kristen boleh minum alkohol ya. Tetapi kalau kita mau teliti dengan baik, sebenarnya itu tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Jadi kita lebih percaya bahwa itu adalah anggur yang tidak beralkohol. Mengapa? Karena tidak masuk akal bahwa Rasul Paulus menasihati Timotius untuk ini main-main dengan alkohol. Coba kita baca nih ayatnya ya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, drink no longer water, but use a little wine. Ya, a little wine for thy stomach's sake. Nah, kenapa Paulus suruh dia minum sedikit anggur? Katanya untuk pencernaan atau stomach. Dan banyak orang mengaitkan ini. Katanya anggur ada kegunaan kesehatannya begitu, ada kegunaan kesehatannya. Tapi dari segi kedokteran begini, selama cukup lama mereka membuat suatu teori bahwa anggur itu, sedikit anggur bisa bisa melindungi jantung katanya ya. Jadi katanya anggur itu punya zat ya,
kalau nggak salah namanya Rofinol atau apa begitu, yang katanya bisa melindungi jantung gitu ya. Um, Sehingga katanya lalu mereka bilang tuh benar tuh Alkitab bilang kan, minum sedikit anggur untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah nggak cocok karena yang Paulus singgung di situ bukan jantung tapi pencernaan. Dan kalau kita belajar kedokteran kita tahu bahwa alkohol tidak membantu pencernaan ya. Alkohol tidak membantu pencernaan, bahkan alkohol sangat buruk bagi orang yang punya sakit MAH. Jadi kalau Anda ada sakit MAH, lalu Anda minum alkohol, itu sebenarnya memperparah MAH Anda. Sedangkan yang katanya mereka tenggarai, katanya sedikit red wine bisa melindungi jantung. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini ada penelitian lain lagi, dan ada penelitian-penelitian makin mutakhir mulai meragukan itu, meragukan. Jadi ya namanya sains itu kan memang berubah-ubah ya. Artinya nanti ada penelitian lebih lanjut lagi. Jadi sampai sekarang belum jelas sih apakah anggur atau wine itu punya efek positif kepada jantung atau tidak ya. Tapi yang jelas efek negatif kepada organ-organ lain sangat jelas, apalagi alkohol ya. Alkohol sangat merusak hati nomor satu, karena alkohol itu racun sebenarnya ya, dan organ tubuh kita yang berfungsi untuk menetralisir racun adalah organ hati atau yang disebut hepar dan atau liver ya. Jadi orang yang mabuk-mabukan dan banyak mengkonsumsi alkohol, biasanya yang kena duluan adalah livernya atau hatinya ya, dan itu bisa menjadi fatty liver dan banyak lagi yang lain ya. Dan kena ke kemah juga bisa. Intinya banyak ya. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa yang dimaksud oleh Paulus anggur adalah anggur yang murni, anggur yang tidak beralkohol. Kenapa anggur yang murni tidak beralkohol bisa membantu pencernaan? Jadi teorinya adalah bahwa higienitas air pada masa itu tidak sebaik sekarang. Jadi kalau sekarang kan air semuanya bersih ya, tapi air pada zaman itu adalah air yang kadang-kadang tidak begitu bersih, mengganggu pencernaan. Tapi kalau misalnya dia minum sedikit anggur ini kan dia langsung dari pohon ya, langsung dibuat menjadi jus. Jadi jauh lebih murni dan jauh lebih baik untuk pencernaan gitu ya. Oke, sedikit pertanyaan dulu dari Saudara Tantio. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, tetapi roh Tuhan telah mundur dari para Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang dari para Tuhan. Apakah roh pada perjanjian lama bisa keluar masuk seperti pada Saul? Ya. Ya, ini jawabannya sebenarnya masih nanti akan kita bahas, tapi secara singkat saya jawab benar. Pada masa perjanjian lama, Roh Kudus bisa dalam tanda kutip ya seolah-olah keluar masuk, walaupun bukan keluar masuk sih, sebenarnya dia bisa meninggalkan gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Saudara Joko, kalau alkohol yang terkandung dalam arak gosok bagaimana? Apakah boleh dipakai buat bumbu dapur? Banyak orang Tionghoa apakah itu nggak boleh? Sebenarnya konsepnya begini ya. Konsepnya ingat, dalam kita di masa perjanjian baru sebenarnya tidak ada yang haram lagi. Jadi kita tidak makan alkohol pun, kita tidak minum alkohol pun, itu bukan karena itu adalah barang yang haram, tapi tujuannya adalah supaya kita tidak merusak tubuh ya, supaya kita tidak kecanduan dan lain sebagainya. Dan alkohol bukan haram. Kadang-kadang ada obat yang mengandung sedikit alkohol gitu. Jadi kita mengatakan kalau misalnya ya itu dalam jumlah yang cukup untuk merusak tubuh kita, maka saya rasa itu bukan hal yang bagus lagi. Sedangkan untuk alkohol yang dipakai untuk bumbu dan sebagainya, setahu saya ya itu jumlahnya sedikit ya, Sekali lagi itu bukan sesuatu yang haram, tetapi marilah kita pakai discernment kita ya, kemampuan kita untuk memilah-milah lah begitu ya. Ya kalau kita makan itu bisa nggak ini istilahnya mengganggu kesehatan kita.
gitu ya. Ya apakah kita, ya misalnya ya saya tahu misalnya ada masakan tertentu, misalnya ayam ya, ayam, masakan orang Tionghoa kadang-kadang ada ayam arak, mereka bilang ayam arak, jadi dia pakai arak putih atau lain sebagainya pada pada ininya. Tapi nggak usah makanan Tionghoa sebenarnya, kadang-kadang ya, kayak kue-kue barat juga ada yang ada sedikit rum, ada kue kayak apa namanya itu, Black Forest ya atau lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang disertai dengan sedikit sedikit rum gitu. Dan ya sekali lagi itu bukan barang haram. Kita sebagai orang Kristen kita menjauhi alkohol bukan karena itu haram lagi, karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ada lagi yang haram gitu. Kalau haram kan itu berarti kayak kena itu dosa gitu, kena itu dosa. Tapi eh, ingat saya katakan tadi, ada obat-obat medis tertentu yang larut dalam alkohol dan dia memakai alkohol sebagai ini ya, mediumnya dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya bukan barang haram, tetapi kita tidak mau ya, mabuk tentunya. Kita tidak mau mabuk dan kita menjaga diri ya, dan juga kita tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu ya. Jadi um, saya tidak setuju kalau misalnya orang Kristen misalnya minum alkohol secara casual gitu ya, pakai misalnya bir ya, atau apalah yang serupa itu, wine atau apa ya. Kenapa? Karena di situ ada suatu image ya, itu bisa menyandung orang dan itu menjadi pintu untuk menuju kepada kemabukan sebenarnya, pintu menuju kepada kemabukan. Um, Sedangkan ya kalau itu dalam resep-resep makanan itu dalam dalam jumlah yang sangat kecil, yang tidak bermasalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tersandung karena itu ya jangan juga begitu. Atau misalnya anda bisa mabuk karena itu ya jangan juga begitu. Ya. Oke. Tapi kalau anda uh, tidak mabuk karena itu ya, itu bukan hal yang haram sebenarnya. Oke, nah coba kita lihat di sini. Kita lihat ya. Kembali ke anggur sebagai simbol dari Roh Kudus. Oke, anggur dipakai sebagai korban curahan. Ya, Imamat 23 ayat 13 dan 37. Coba kita lihat di sini. Imamat 23. Oke, ayat 13 misalnya, ada bicara soal korban sajian. Kemudian ada sebut korban curahannya dari seperempat hin anggur. Ya, seperempat hin. Hin itu semacam ukuran volume. Dan di ayat 37 sama ya. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kau maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian pada Tuhan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, korban-korban curahan. Jadi anggur adalah korban curahan, jadi harus dituang di hadapan Tuhan. Dan yang menarik atau dikaitkan dengan Roh Kudus adalah kalau kita melihat ternyata orang Yahudi itu punya banyak hari raya yang sudah Tuhan tentukan. Ya misalnya Paskah, ya, pada hari Paskah mereka harus mengorbankan domba dan itu melambangkan kematian Yesus ya. Kemudian ada hari raya roti tidak beragi, dibicara soal pengudusan ya, dan ini juga belum ada korban curahan. Jadi Roh Kudus belum disebut karena Roh Kudus belum dicurahkan, belum datang ya. Lalu ada hari raya Pentakosta. Disebut hari raya pertama atau unjukan. Oh, bukan, sorry. Ini hari raya ini, belum Pentakosta ya. Ini belum Pentakosta, ini hari raya unjukan pertama ya. Kemudian ini dikaitkan dengan kebangkitan Yesus ya. Nah, selanjutnya adalah hari raya Pentakosta. Pentakosta ini 50 hari ya, setelah Paskah. Dan harus diiringi dengan korban curahan. Jadi menarik sekali ya, Pentakosta harus diiringi dengan korban curahan. Kita lihat di dalam tadi Imamat 23 ayat 18.
Imamat 23 ayat 18. Oke, jadi korban-korban curahan di sini. Korban-korban curahan ini adalah pada hari Pentakosta. Jadi kita lihat dari ayat ke-16 ya. Sesudah hari Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari katanya ya, 50 hari. Nah, ini Pentakosta. Pada hari Pentakosta harus ada korban curahan. Nah, korban curahan ini anggur dan memang pada hari Pentakosta lah Roh Kudus diturunkan, dicurahkan ya. Oke, kemudian ada perayaan Serunai atau Rosh Hashanah, dan ini juga mengikut sertakan korban curahan, dan ini sepertinya mengacu kepada nanti dikumpulkannya kembali Roh Kudus, yaitu dikumpulkannya kembali Israel yang adalah pekerjaan dari Roh Kudus gitu. Oke, lalu ada hubungan apa lagi antara Roh Kudus dengan sukacita? Oh, ada banyak ya. Roh Kudus banyak dikaitkan dengan sukacita. Misalnya Roma 14 ayat 17, Galatia 5 ayat 22, 1 Tesalonika 1 ayat 6, Kisah Rasul 13 ayat 52. Coba kita lihat ya. Beberapa di sini. Oke. Roma 14 ayat 17. Kita tunggu sebentar supaya tampil. Alkitabnya sudah tampil, oke. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menghasilkan sukacita. Dan ini terlihat dari buah roh, salah satu rasa dari buah roh. Galatia 5 ayat 22 adalah sukacita. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, dan lain sebagainya. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Ya, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi sangat jelas ya, Roh Kudus dikaitkan dengan sukacita. Jadi kalau kita punya Roh Kudus dalam hati kita, maka kita harus bersukacita. Ya, kita harus bersukacita sebagai orang Kristen. Tuhan ingin orang Kristen adalah orang yang bersukacita, gitu ya. Kisah Rasul 13 ayat 52, murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Jadi mengapa orang Kristen bisa bersukacita? Karena kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita punya keselamatan, ada sukacita keselamatan pada diri kita. Jadi apapun yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan ya, kita berada dalam Tuhan, dan itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan ya, tidak pemerintah, tidak penguasa, tidak penganiayaan, tidak apapun juga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sungguh luar biasa, dan kita punya sukacita yang indah. Oleh karena itu kita punya Roh Kudus. Oke, dan ada pertanyaan dari Pak Fremi, sebelum Pentakosta Roh Kudus berada di mana? Ya, berada di mana? Sebenarnya sudah ada di dunia, gitu ya. Sudah ada di dunia, bahkan waktu dunia dijadikan pun dia sudah ada. Ingat di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gitu ya. Jadi cuman Roh Kudus belum dicurahkan dalam pengertian bahwa Roh Kudus belum datang dengan suatu misi khusus di dunia. Tapi Roh Kudus ada di dunia. Buktinya ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus ada. Roh Kudus datang sebagai apa? Bermerpati kepada diri Yesus. Nah, nanti kita akan bahas itu memang di sini sudah sebentar lagi sebenarnya, yaitu di pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus. Nanti di sini kita melihat ada perbedaan antara dispensasi perjanjian lama dengan dispensasi perjanjian baru. Namun terakhir mengenai anggur, satu hal yang sangat menarik sekali adalah
Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengubah kita yang tadinya tidak punya Roh Kudus, mati menjadi punya Roh Kudus, ya. Dan ini juga banyak diperdebatkan, ya, banyak orang memperdebatkan anggur seperti apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus di Kana, apakah anggur yang beralkohol atau anggur yang tidak beralkohol. Dan sekali lagi, orang Kristen yang ingin membenarkan dirinya minum alkohol seringkali mengatakan Yesus membuat anggur yang beralkohol. Tapi saya sendiri tidak percaya hal itu. Mengapa? Karena Alkitab banyak sekali memperingatkan dan melarang orang untuk mabuk. Apakah Tuhan Yesus akan berpartisipasi untuk membuat orang-orang mabuk, begitu kan? Apakah anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus akan memabukkan orang-orang di sana? Saya rasa tidak, gitu ya. Jadi itu adalah argumen yang cukup untuk itu. Oke, kita akan istirahat sebentar, saya rasa. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditulis, ya. Tapi kita akan istirahat sekitar 5 menit. Kesempatan bagi kita untuk sedikit break. Mungkin ada yang perlu ke WC atau perlu minum. Saya sendiri akan minum sebentar. Jadi kita bertemu lagi dalam 5 menit kira-kira. Oke, baik. Ya, kita akan melanjutkan lagi.
Dan moga-moga semuanya sudah kembali ya dari sedikit break. Ya, ada pertanyaan dari Pak Stanley rupanya. Apakah karena Roh Kudus di dalam tubuh Yesus sehingga tidak dapat setiap orang percaya dipenuhi Roh Kudus zaman itu? Setelah Yesus mati di salib dan bangkit, maka Roh Kudus bisa dicurahkan. Memang sesuai dengan yang Yesus katakan bahwa kalau dia tidak pergi dari dunia ini, maka Roh Kudus tidak akan datang gitu. Jadi dia harus pergi, makanya Yesus berkata lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Memang benar, tapi alasannya bukan karena Roh Kudus ada pada tubuh Yesus lalu dia nggak bisa di tempat lain gitu. Karena Roh Kudus sebenarnya adalah Allah yang maha hadir. Jadi bisa-bisa saja Roh Kudus ada pada Yesus, kemudian ada juga pada orang percaya sebenarnya gitu ya. Tapi alasannya sebenarnya adalah karena karena memang program Roh Kudus mendiami setiap orang percaya belum dimulai gitu ya. Dan program itu baru bisa dimulai setelah ada penyelesaian terhadap dosa. Ada penyelesaian terhadap dosa karena manusia yang belum diselesaikan dosanya itu bagaimana Roh Kudus bisa mendiaminya? Karena Roh Kudus ini kan Allah, dia memerlukan satu bait yang kudus, bait kudus gitu. Jadi kita harus sudah dikuduskan terlebih dahulu, dan itu memerlukan karya penebusan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus harus sudah mati ke salib, sudah dikuburkan dan bangkit kembali, baru program untuk Roh Kudus mendiami orang percaya itu dimulai gitu ya. Oke, jadi itu pertanyaan yang baik. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kita mau berlanjut lagi sekarang kepada simbol yang berikutnya. Ya, simbol yang berikutnya adalah meterai. Meterai ya. Atau seal. Dan meterai ini bisa kita temukan di banyak ayat. 2 Korintus 1:22, Efesus 1:13-14, dan Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Coba kita lihat beberapa ini. Ya, 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Ya, memeteraikan tanda milik atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Jadi memeteraikan tanda milik dengan memberikan Roh Kudus di sini paralel. Ya, paralel. Memeteraikan dengan memberikan Roh Kudus. Dan perhatikan tanda milik ya. Jadi meterai adalah tanda milik. Itu salah satu fungsi dari meterai. Dan ketika Alkitab bicara mengenai meterai, kita jangan membayangkan meterai yang kita kenal hari ini itu meterai begitu. Ya, kalau meterai yang kita kenal hari ini tuh kayak perangko ya. Bentuknya kan kayak perangko begitu, secari kertas yang ditempelkan kemudian di tanda tangan misalnya. Bukan itu meterai pada zaman itu. Meterai zaman itu dibuat dari semacam lilin atau tanah liat, ya, biasanya lilin. Dan lilin ini biasanya akan ditaruh di atas sebuah dokumen ya. Biasanya dokumennya digulung dan lalu dimeterai gitu. Dokumennya dimeterai itu jadi gulungan ini dikasih lilin sehingga biasanya kan diikat ya. Dokumen ini diikat ya. Tapi di atas ikatannya itu ada dikasih lilin, kemudian lilinnya itu dicap ya. Nah, dikasihnya lilin dan dicap itu ada banyak fungsi ya. Misalnya nomor 1, dengan adanya cap itu jadi jelas ini meterainya siapa. Jadi tiap-tiap orang punya cap yang beda-beda gitu. Jadi menandakan tanda milik seperti ini. Tapi dengan adanya meterai ini juga dengan dikasih lilin ini adalah memastikan supaya tidak ada orang yang buka gitu. Karena kalau dia buka, maka lilinnya akan hancur, meterainya hancur. Maka orang akan tahu, oh ternyata ada yang buka ini. Jadi sebenarnya adalah untuk menjaga. Dan mungkin ada yang bilang, kan gampang tinggal dibuka aja gitu. Nah, itu kan lemah ya. Memang sih kalau Anda mau buka boleh. Tapi
di dalam dunia Romawi waktu itu ada kekuatan hukum. Kalau orang yang tidak berhak untuk membuka meterai, membuka itu bisa kena hukuman gitu. Bahkan kalau misalnya meterai Romawi, jadi meterai pemerintah, hukumannya bahkan bisa hukuman mati bahkan. Oleh karena itu, waktu Tuhan Yesus dikuburkan, sempat ya orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus untuk menempatkan prajurit menjaga kubur Yesus, dan kuburnya dimeterai dengan meterai Romawi gitu. Jadi tidak boleh ada orang yang buka sebenarnya ya. Tapi tentu kita tahu ketika Tuhan mau bangkit ya, atau sudah bangkit sebenarnya. Dan pada minggu pagi dia mau menunjukkan kubur yang kosong pada para wanita, lalu menggunakan gempa bumi lain sebagainya, ya prajurit-prajurit itu sudah ketakutan semua begitu. Ya, tapi itu meterai gitu ya. Kemudian Efesus 1 ayat 13 sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sekali lagi, meterai Roh Kudus. Kemudian Efesus 4 ayat yang ke-30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan ya. Jadi saya rasa cukup jelas di situ. Saya mau kasih lihat contohnya. Contoh meterai, pada zaman itu punya meterai ya. Jadi ya oke. Sebentar. Oke, dan ya. Oke. Dan saya mau kasih lihat ini ya, contoh ini, contoh apa, meterai Romawi. Nah, gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi ini gambarannya, ada dokumen ya, kemudian dia diikat biasa dokumennya gitu, lalu di atas ikatannya ini akan dikasih semacam lilin. Jadi lilin ini langsung dibuat gitu, jadi pas dibuat itu dia masih lembek gitu ya. Nah, pas dia masih lembek ini dia akan dicap. Nah, cap tiap-tiap orang itu dia punya cap sendiri gitu. Dia ada identitas dia. Ini contohnya di sini, dia ada cap seperti ini ya. Dan lalu ya berarti ini tidak bisa dibuka ya, minimal dengan mudah, tidak bisa dibuka dengan mudah. Nah, kalau dia dibuka berarti meterai ini akan rusak gitu, dan akan diketahui bahwa ada yang membuka ya. Oke, jadi itu adalah contohnya. Oke, dan kita di sini. Jadi kenapa Roh Kudus diibaratkan dengan meterai gitu ya? Meterai ini macam-macam ya. Meterai bisa menyatakan suatu transaksi yang sudah selesai. Ya, Yeremia 32 ayat 10, di situ Yeremia membeli tanah. Mungkin gak usah kita buka, tapi konteksnya adalah Yeremia beli tanah, lalu waktu dia beli tanah, setelah selesai dia bikin surat ya, jual beli, lalu dimeteraikan. Tandanya sudah selesai transaksinya gitu ya. Meterai menyatakan jaminan atau keamanan sesuatu ya. Jadi
menjamin bahwa surat ini sampai dengan selamat karena dikasih meterai. Dan biasanya meterai itu juga, karena itu menjadi tanda kepemilikan, orang jadi tidak berani kalau yang punya meterai ini diketahui pihak yang berotoritas gitu. Jadi siapa yang berani untuk hilangkan atau buka atau utak-atik barang yang dimeterai, misalnya dengan meterai uh, pemerintah Roma waktu itu ya, karena ininya adalah hukumannya adalah mati itu pada waktu itu ya. Oke, 2 Timotius 2 ayat 19. Kita lihat sini ya. 2 Timotius. Dua Timotius 2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya gitu ya. Jadi ini menyatakan Tuhan menjamin mereka. Kemudian kita lihat lagi, meterai menyatakan kepemilikan. Tadi sudah kita bahas sedikit bahwa ada ciri khas dari tiap meterai, dan kalau kita baca di kitab Wahyu misalnya, Tuhan ada memeteraikan 144.000 orang ya, di dahinya katanya dimeteraikan, dan ya itu itu menandakan mereka adalah milik Yesus begitu. Dan itu kontras dengan milik Antikristus. Nanti Antikristus akan coba untuk meniru itu dengan memakaikan angka 666 sebagai tanda miliknya Antikristus gitu ya. Tapi kita ini milik siapa? Kita milik Kristus. 1 Korintus 3:23, kamu adalah milik Kristus. Ya, kita adalah milik Kristus. Jadi, dan Roh Kudus adalah tanda kepemilikan kita. Bahwa kita ini adalah milik Kristus begitu. Sama masih 1 Korintus 6 ayat 29 ya. Sebab kamu telah dibeli. Tadi kita bicara soal transaksi yang lunas. Transaksi jual beli ya, kita sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan ini mengindikasikan bahwa adalah doktrin yang salah. Nanti kita akan bahas ya, terutama ketika kita belajar tentang Pantekosta karismatik. Adalah doktrin yang salah bagi orang Kristen untuk masih terus minta Roh Kudus masuk, karena Roh Kudus sudah masuk ke hati orang yang percaya, bahkan sudah memeteraikannya, gitu ya, memeteraikannya. Oke, kemudian kita melihat lagi D, meterai bisa juga bermaksud untuk menutup atau menyembunyikan. Jadi Daniel pernah menulis kitab Daniel dan Tuhan suruh dia meteraikan kitab itu katanya. Sorry. Ya, dan Daniel disuruh untuk memeteraikan surat dia. Karena banyak yang belum akan mengerti, Tuhan bilang. Jadi masih tertutup bagi mereka, gitu ya. Ya, jadi Roh Kudus ya memeteraikan kita dan orang tidak bisa memahami kita. Makanya tadi di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan orang rohani, yang ini saya khotbahkan hari Minggu juga, orang rohani bisa menilai segala sesuatu, tapi dirinya sendiri tidak bisa dinilai, gitu ya. Jadi dia tersembunyi dari dunia, dalam pengertian dunia tidak bisa paham tentang mereka gitu. Dan itu juga salah satu ini ya, salah satu fungsi dari meterai. Oke, ada pertanyaan bagus dari Pak Orianto, bagaimana dengan 7 meterai di zaman tribulation? Ya, benar sekali gitu ya. Jadi 7 meterai di zaman tribulation itu memeteraikan sebuah kitab ya, sebuah kitab. Jadi kitab itu berupa gulungan. Ada gulungan. Gulungan itu diserahkan kepada Yesus Kristus anak domba, tapi di gulungan itu ada 7 meterai. Nah, ini luar biasa karena memang semakin penting suatu dokumen, seringkali dia kasih meterai beberapa ya. Jadi, dan itu mengindikasikan otoritas-otoritas yang memeterainya. Misalnya pemerintah mau kirim dokumen yang sangat penting, sangat rahasia gitu ya, lalu dikasih meterai misalnya dari jenderal ya, kemudian meterai dari menteri dalam negeri, meterai dari
kaisar bahkan, atau pokoknya ada banyak meterai di situ. Jadi satu dokumen uh, bisa ditutup oleh banyak meterai, dan semua meterai itu mengindikasikan semacam otoritas di balik dari si pemeterai atau si pengirim surat ini, begitu. Jadi kalau kita baca di kitab Wahyu, ada sebuah gulungan yang di tangan Allah Bapa, dan hanya Yesus Kristus yang berhak untuk mengambilnya, dan hanya Yesus Kristus yang berhak untuk membuka meterai-meterainya, gitu ya. Dan kemudian meterai-meterai itu dibuka satu persatu, dan setiap kali meterainya dibuka, kita ada membaca bahwa terjadi sesuatu, gitu ya. Ada malapetaka atau hukuman yang Tuhan berikan, ya. Misalnya ada kuda putih, ya, kemudian kuda merah, kemudian kuda hitam dan hijau kuning dan sebagainya, dan itu disertai dengan berbagai macam hal seperti kelaparan, kemudian ada pertempuran dan lain sebagainya. Dan itu mengindikasikan apa, saudara yang kasih Tuhan? Itu mengindikasikan sebenarnya tujuannya adalah untuk membuka dan membaca gulungan itu, begitu. Dan untuk membacanya ini harus dibuka dulu meterainya. Jadi pembukaan meterai-meterai ini menggambarkan hal-hal yang harus terjadi, ya, hal-hal yang harus digenapi dulu, ya, yang harus terjadi sebelum program Allah bisa berlanjut, begitu, ya. Jadi ya itu juga gambaran meterai yang indah, gitu ya. Pertanyaan Pak Ori, apakah 7 meterai itu mensimbolkan Roh Kudus? Tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung, karena 7 meterai itu membawa penghakiman ke atas dunia, gitu. Jadi kalau Roh Kudus adalah meterai yang ada di orang percaya, nah itu Roh Kudus. Tapi ini beda, ya, ini meterai yang di atas gulungan. Oke, kemudian meterai mencerminkan bentuknya. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar, ya. Jadi ingat, meterai itu kan tadi kita lihat bahwa meterai itu berupa satu cap yang dicapkan kepada suatu lilin, gitu ya. Jadi yang disebut meterainya itu sebenarnya capnya, gitu. Tapi capnya ini akan menghasilkan bentuk yang mirip dengan, ya, tadi kita melihat di situ namanya cap, dicap ke atas lilin sehingga terbentuk bentuk yang mirip dengan capnya. Jadi Roh Kudus, ya, memeteraikan kita, membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan, gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi. Kita mau selesaikan minimal simbol hari ini. Kalau bisa kita masuk ke Romawi 3 juga, tapi kalau tidak bisa minimal kita selesaikan simbol-simbol di sini. Api, ya, selanjutnya api. Nah, Roh Kudus juga disimbolkan dengan api, dan ini ada saya tambahkan sedikit, ya, di diktat yang lama mungkin tidak ada, tapi Anda bisa selalu mendownload, ya, nanti diktat yang baru saya akan masukkan juga. Oke, dan api, ya, api dalam bentuk apa? Kenapa Roh Kudus kita katakan disimbolkan dengan api? Karena di Kisah Rasul 2:3 pada hari Pentakosta, Roh Kudus muncul dalam bentuk apa? Lidah-lidah api di atas kepala orang percaya, ya. Kita bisa membayangkan seperti ada lidah-lidah api. Dan ini adalah sangat jarang Roh Kudus bisa dilihat, ya. Tapi dia pernah dilihat seperti burung merpati, dan dia pernah dilihat seperti lidah api. Kemudian dalam Wahyu 4 ayat 5, coba kita buka, dia digambarkan seperti obor. Nah, obor itu untuk ada apinya. Wahyu 4 ayat 5. Oke, sudah dapat. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul Alkitabnya. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi digambarkan dengan 7 obor, dan kita sudah singgung sedikit kenapa 7, ya. Jadi 7 obor, kita bisa lihat kenapa 7, kenapa obor, gitu. Kenapa 7, ya. 7 ini dalam kitab Wahyu sering menggambarkan kegenapan,
ya, kegenapan. Jadi 7 obor, 7 roh Allah. Bukan maksudnya Roh Kudus itu ada 7, tapi maksudnya menggambarkan 7 sifat sempurna dari Roh Kudus, yaitu berpadanan dengan yang di Yohanes 11 ayat 2 dan 3, di mana dikatakan Roh Tuhan, Roh Yehova, roh apa katanya? Roh hikmat dan pengertian, yaitu roh ya bisa dibaca di situ ya, roh lemah lembut dan pengertian dan lain sebagainya. Jadi menggambarkan kesempurnaan ya sifat Roh Kudus. Tapi kenapa obor? Ya kenapa obor? Karena ini obor di sini secara literal kalau KJV lamps of fire ya, jadi lampades puros ya, jadi lampu api gitu ya, lampu api. Karena ya itulah, jadi ternyata api dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus ya. Kemudian ada juga Yesaya 4 ayat 4, nih sudah pernah kita bahas, ada roh yang mengadili dan membakar. Jadi digambarkan dengan api juga. Oke, ada pertanyaan dari Reinhardt di sini. Bagaimana kita mengharmoniskan simbol air dengan simbol api dari Roh Kudus? Ya, bisa-bisa saja karena ada sifatnya masing-masing yang mau dicerminkan, gitu kan. Air kan kita mau di situ mengambil arti menghidupkan, ya. Tadi menumbuhkan dan sebagainya. Sedangkan api ini kita mau ambil makna yang bedanya lagi, begitu. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi tidak ada masalah, gitu ya. Tidak ada masalah. Misalnya, kenapa api? Nah ini, dan kita akan lihat ternyata beda dengan air, gitu. Walaupun ada kesamaan, ya. Tapi ada perbedaan juga, ada penekanan yang mau dibedakan gitu. Mana Roh Kudus bahkan ya dia bisa juga diibaratkan dengan angin ya, ada nggak? Kita nggak ada angin ya. Ya tapi Roh Kudus bisa juga digambarkan dengan angin sebenarnya. Wah, jadi sudah ada air, api, angin gitu ya. Jadi apakah seperti elemen-elemen? Nggak juga sih gitu ya. Tapi ini memang ada makna yang Tuhan ingin kita tangkap gitu. Oke, coba kita lihat di sini. Api itu bisa menghanguskan. Nah, ini tentu salah satu ya. Api itu membakar, bisa menghanguskan. Ya, jadi Roh Kudus ya. Kita tidak bisa main-main dengan Roh Kudus. Allah adalah Allah yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29 dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Our God is a consuming fire. Dan karena Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka dia termasuk juga di sini. Ya, termasuk. Sorry tadi saya nggak buka Alkitabnya ini ya di layar, lupa, tapi Anda bisa baca sendiri. Dan Roh Kudus membakar ya semua rintangan dan halangan. Jadi Roh Kudus bisa ini bisa ini ya, bisa menghukum juga sebenarnya. Bisa menghukum. Mazmur 68 ayat 3, coba kita lihat. Mazmur 68. Oke. Dari ayat 2 ya, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang fasik binasa di hadapan Allah. Jadi api sering menggambarkan penghakiman memang ya. Jadi di dalam api pun, jangankan api dengan air ya, di dalam satu simbol pun api itu bisa ada banyak penggunaan. Api bisa dipakai positif, bisa dipakai negatif ya, bisa dipakai untuk penghakiman, bisa dipakai untuk hal-hal lain yang membangun bahkan gitu ya. Jadi api bisa dipakai untuk membakar
hal-hal yang negatif. Jadi kalau orang berdosa bisa kena hukuman, bagaimana dengan kita orang yang sudah percaya? Ya, api bisa dipakai untuk membakar hal-hal yang buruk dari diri kita. Di Kisah Rasul 19 ayat 19, pernah waktu Injil diberitakan di Efesus dengan efektif, banyak orang yang percaya sampai-sampai ya mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, dan dikatakan banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dibakar, perlu dihilangkan, ya. Mungkin dalam hidup kita, mungkin dalam perilaku kita ada dosa-dosa, ya. Jadi itu perlu dibakar, gitu. Dan Roh Kudus membantu kita melakukan itu tentunya. Oke, kemudian kita melihat api itu bersifat memurnikan. Jadi ya kalau misalnya logam mau dimurnikan, dia harus dibakar sampai meleleh, gitu ya. Nah, setelah meleleh, lalu dia kotorannya di bagian atas dibuang, tinggallah logam yang murni. Dan api memurnikan pernah kita lihat di Yesaya 6 ayat 7 di sini. Yesaya 6 ayat 7. Dan ini waktu Yesaya dipanggil, ya, dan dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Ya, tapi dia merasa najis bibir, katanya, ya, waktu dia ketemu dengan Tuhan. Ya, di ayat 5 dikatakan, celakalah aku binasa, aku ini seorang yang najis bibir, katanya sini, ya. Tapi apa respon Tuhan? Ya, Tuhan mengirim serafimnya. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Bara itu apa? Bara itu ya ini, ya, arang, ya, yang menyala, api. Jadi intinya api sini. Menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi memurnikan kita, dan memang Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan pada diri kita, dia yang menghapus dosa-dosa kita. Oke, api dipakai untuk menguji juga. Menguji, jadi dalam Wahyu 1 ayat 14, mata Tuhan Yesus bagaikan api. Ini menarik sekali, ya. Dan dikaitkan dengan 1 Korintus 3, itu tata pengadilan Kristus. Sebentar, ya. Wahyu 1 ayat 14. Oke, 14. Oke, dalam gambaran Tuhan Yesus, kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, katanya, matanya bagaikan nyala api. Dan menarik sekali dalam 1 Korintus 3, pada tata pengadilan Kristus, ya, tata pengadilan Kristus untuk Kristus yang ini, ya, yang mengadili, dia akan menguji, ya, semua perbuatan kita dengan api, ya, dan matanya bagaikan nyala api. Jadi rupanya sekali Tuhan Yesus melihat semua itu bagaikan sudah teruji dengan api, begitu. Oke, dan selain menguji, api juga menghangatkan. Wah, ini salah satu ini, ya, peran fungsi penting dari api. Apalagi di musim dingin, yang mungkin kita di Indonesia ini tidak begitu mengapresiasi, tapi ya mungkin belakangan ini karena sering hujan agak dingin di Jakarta, ya. Saya nggak tahu di tempat lain, Pak Fremi di Jambi atau di Bandung, ya, atau di mana yang lain. Tapi yang jelas di Jakarta sih belakangan ini cukup dingin, gitu, ya, cukup dingin. Dan tapi apalagi di musim dingin, ya, mereka perlu api untuk menghangatkan, gitu, ya. Dan coba kita buka misalnya Lukas 24 ayat 32 dan Yeremia 20 ayat 9. Oke, Lukas
24 ayat 32 ya. Dan waktu itu Tuhan Yesus berjalan bersama dengan dua orang murid ke Emmaus, dan Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada mereka, dan mereka tidak sadar tadinya itu Tuhan Yesus. Belakangan setelah Tuhan pecahkan roti baru mereka sadar itu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus keburu sudah hilang gitu ya. Namun mereka berkata di sini, bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah, berkobar-kobar ini apa? Yang berkobar-kobar ini adalah api gitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara, hati mereka bagaikan dikobarkan gitu ya. Dan sebenarnya ini nanti juga fungsi Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang membantu mengobarkan hati kita bagi Tuhan gitu ya. Yeremia 20 ayat 9, dan ini adalah pergumulan Yeremia. Waktu itu Yeremia menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang yang menganiaya dia, dan dia sampai dijebloskan ke dalam penjara, dimasukkan ke sumur lain sebagainya. Dan dia bilang, dia sempat banyak kali dia berpikir, Tuhan, aku mau stop sajalah ya. Stop saja. Tetapi dikatakan, apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman demi namanya lagi, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku ya. Jadi dan ini saya rasa Roh Kudus adalah yang akan menyemangati kita ya. Memang di Indonesia ini kita belum mengalami penganiayaan yang terlalu bagaimana ya, tapi itu bisa terjadi kapan saja ya. Kadang-kadang kita ada membaca ya, ada gereja-gereja tertentu yang tidak diperbolehkan bertemu gitu kan. Kadang-kadang ini permasalahkan IMB-nya ya, kadang-kadang IMB-nya sudah ada pun dipermasalahkan, tetap dilarang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan masalah IMB ya, masalahnya adalah masalah hati dan masalah iblis mau ini mengacaukan itu. Dan masalahnya adalah kalau kita mengalami itu, apakah kita seperti Yeremia gitu ya. Tapi ingatlah bahwa dalam pergumulan apapun ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menghangatkan kita ya, menyemangatkan kita untuk kembali. Kadang-kadang dalam pelayanan ada yang merasa jenuh, ada yang merasa lemah, ada yang merasa tawar hati ya. Tapi kita berdoalah pada Tuhan, minta Tuhan untuk kuatkan lagi, dan Roh Kudus akan seperti api ya, yang menghangatkan kita dan memberikan kita kekuatan dan sukacita gitu. Oke, dan masih di api di sini ya. Api bersifat menerangi. Oke, sebelumnya saya ada pertanyaan dulu dari Saudara Joko. Ketika penghakiman orang percaya, Tuhan menguji perbuatan kita menggunakan api. Hasil ujian dari perbuatan kita untuk menentukan apa? Apakah saat itu manusia masih bisa tidak lulus ujian? Ya, coba kita baca saja deh, karena tadi kita nggak baca sih ini ya perikopnya. Untuk penjawabnya langsung ada di teksnya, langsung dijawab. Ya, hasilnya adalah untuk menentukan pahala kita sebenarnya. Oke. Dari 13 saya bacakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah ini dia. Jadi hasilnya adalah upah ya, pahala kita. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Karena ini bicara mengenai orang percaya. Ini tata pengadilan Kristus. Jadi bukan masalah masuk surga masuk neraka, ini sudah pasti masuk surga. Cuma masalahnya dapat upah atau tidak. Nah, kalau pekerjaannya bertahan, diuji oleh Tuhan, dia mendapat upah. Tapi kalau tidak bertahan, dia akan menderita kerugian, tapi dia sendiri diselamatkan, walaupun seperti dari dalam api katanya ya. Oke, moga-moga cukup jelas. Dan kita lanjutkan di sini. Terakhir, api menerangi ya, jelas sekali. Mazmur 78 ayat 4 ini setalian dengan di Keluaran, di mana waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan kasih tiang awan dan tiang api ya. Tiang awan pada pagi hari supaya mereka nggak kepanasan, dan tiang api untuk malam hari supaya mereka
tidak kedinginan, dan juga untuk penerangan sebenarnya, untuk penerangan. Dan ini sangat cocok dengan Roh Kudus karena Roh Kudus yang menerangi hati kita. Kita bilang ya, ketika kita baca Alkitab, Roh Kudus yang menerangi hati kita sehingga kita paham apa yang Tuhan tuliskan. Dan coba kita buka Efesus 1 ayat 17 18. Oke. Ya, ini Paulus berdoa meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Roh Kudus berkaitan dengan hikmat dan wahyu. Kita makin jelas supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu dapat mengerti, jadi terang, memahami, mengerti, ya. Jadi ini adalah iluminasi, jadi Tuhan menerangi hati kita. Dan Roh Kudus yang pertama menginspirasikan, menuliskan Alkitab, tapi hari ini sudah selesai, ya, sudah komplit, maka tidak perlu lagi ada inspirasi. Tapi Roh Kudus bukan berarti lalu tidak aktif bekerja. Roh Kudus masih aktif bekerja untuk mengiluminasi, menerangi hati kita supaya kita paham apa yang kita baca dari Alkitab dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, dengan demikian kita selesai mengenai simbol-simbol. Ya, ada simbol-simbol yang lain-lain lagi. Kita tidak akan bahas panjang lebar. Ya, ada buku yang spesial membahas ini dengan panjang lebar. Saya pernah perkenalkan di. Oh, ini dia. Ini saya kebetulan ada di samping saya. Jadi ini salah satu bukunya, ya, Emblems of the Holy Spirit. Ada banyak yang lain yang bisa kita bahas. Misalnya Roh Kudus ada diibaratkan dengan angin, kita belum bahas itu. Ada diibaratkan dengan ada yang berkata diibaratkan dengan pakaian, macam-macam, ya. Jadi ada banyak, ya, tapi kita sudah melihat yang utama-utamanya di sini. Diktat yang di app online ini memang belum di ini, ya. Saya akan nanti rencananya habis ini baru saya masukkan, karena dari tadi saya mencoba masuk itu nggak bisa masuk, ya, karena tadi masalah IndiHome tadi itu, gitu ya. Jadi belakangan saya baru dapatkan caranya, yaitu menggunakan VPN tadi, ya. Jadi memang belum saya update. Nanti habis ini langsung saya update kalau tidak ada masalah, ya. Dan saya rasa kita akan stop sampai di sini malam ini karena waktu sudah hampir jam 9, dan kebetulan memang hari ini juga ada beberapa saudara kita yang tidak bisa ikut karena masalah masalah teknis internet. Saya nggak tahu kalau ini terjadi terus, bisa gawat juga. Apa perlu kita telepon IndiHome juga, gitu ya, untuk tanya kenapa? Karena semua yang lain bisa, dan IndiHome membuka yang lain juga bisa. Artinya IndiHome itu mau surfing internet dengan biasa juga bisa saja, gitu ya. Tapi entah kenapa, gitu ya, untuk masuk ke kita kok tidak bisa begitu. Jadi ini sangat membingungkan. Jadi mungkin saya ada kecurigaan dia ada memblokir ini, ya. Dia kan kalau nggak salah Moodle ini dia pakai Amazon punya server begitu, ya. Jadi entah kenapa kena blokir begitu, ya. Mungkin perlu ditelepon IndiHome. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup, ya. Oke, ada satu pertanyaan terakhir dari Reinhard. Serafim itu salah satu jenis malaikat atau beda dari malaikat? Kita biasanya mengkategorikan itu salah satu dari malaikat, ya, sejenis malaikat gitu. Dan menarik, ya, tadi kita bicara soal api. Serafim itu artinya ini yang terbakar gitu. The burning ones, itu arti literal dari serafim dalam bahasa Ibrani. Dan rupanya serafim ini punya pelayanan yang sangat khusus, yaitu memuji-muji Tuhan di depan Tuhan gitu. Oke, itu sangat menarik. Oke, baik, saya rasa kita akan stop sampai di sini malam ini. Dan oke, masih ada pertanyaan lagi dari Saudara Joko. Menderita kerugiannya seperti apa? Kerugiannya adalah tidak dapat hadiah gitu.
Kalau misalnya orang bisnis, nah ini kan Mas Joko ini kan orang bisnis gitu. Menderita kerugian itu kalau apa? Ya misalnya Anda bisa cuan, Anda tidak cuan gitu kan. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu. Atau Anda sudah keluar modal, Anda nggak dapat ininya, ya, nggak dapat cuannya gitu. Jadi Anda sudah di bumi ini mungkin Anda bekerja, 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 tapi ternyata nggak ada hasilnya di sorga karena ternyata tidak sesuai gitu ya. Apakah di sorga ada tingkat jabatan? Alkitab tidak kasih tahu ya. Cuannya apa di sorga? Nah ini Alkitab belum singkapkan secara penuh. Ya. Upahnya apa itu belum disingkapkan secara penuh. Tuhan Yesus ada bicara soal harta di sorga, nah itu cuannya, tapi bentuk hartanya apa ya itu belum dikasih tahu sama kita. Karena kita mungkin belum bisa membayangkan, ya belum bisa membayangkan. Ya, jadi rumah katanya. Ya pokoknya kita tahu Tuhan ada hadiah, upah yang menanti, gitu ya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Kalau begitu, Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kau sudah menyertai walaupun ada sedikit kendala, tapi kami bisa berkumpul dan kiranya Kau menolong supaya kendala ini bisa segera teratasi Tuhan, dan teman-teman yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami bisa ikut serta. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi terima kasih semuanya ya. Sampai berjumpa, selamat malam, dan sampai kali berikut.